Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Fundamental Pengembangan Aplikasi. Kali ini kita akan membahas tentang Java GUI. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama mengenai GUI, apa itu GUI dan sebagainya. Kemudian GUI pada Java. Yang ketiga adalah Java FX. Yang keempat adalah FXML. Dan yang kelima setup Java FX di NetBeans. Jadi apa yang dimaksud dengan Graphical User Interface atau GUI? GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program menggunakan elemen visual seperti tombol, icon, dan menu. Kalau selama ini rekan-rekan mengembangkan sebuah aplikasi Java berbasis teks sebagai aplikasi yang jalan di device kalian masing-masing, maka kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi dengan tampilan yang lebih menarik. Berikut adalah beberapa perbedaan antara CLI dengan GUI. Dari sisi interaksi, CLI seperti kepanjangannya Command Line Interface. Jadi kita menggunakan command. Aplikasi kita berbasis command, misalnya input, nama, dan sebagainya yang sudah dicontohkan sebelumnya. Nah, tentu saja itu tidak begitu menarik apalagi kalau aplikasinya cukup kompleks gitu ya. Nah, selama ini kita terbiasa berinteraksi dengan aplikasi yang visual, ya aplikasi apapun yang sudah kalian pakai saat ini itu berbasis tadi ya graphical user interface atau menggunakan grafik ya, menggunakan visual sebagai elemen dari aplikasi untuk memudahkan kita berinteraksi dengan aplikasi. Dari sisi kemudahan tentu saja yang GUI lebih mudah, intuitif, dan lebih gampang untuk digunakan. Dari sisi kecepatan mungkin render aplikasinya atau jalannya aplikasi lebih cepat kalau kita pakai teks, yaitu sisi plus minusnya. Kemudian dari target penggunanya, biasanya CLI digunakan masih mungkin digunakan. Jadi ketika kita misalnya aplikasi kasir, kalian pernah lihat aplikasi kasir misalnya di salah satu minimarket gitu ya, itu mostly kebanyakan menggunakan teks sebagai interface-nya, tidak sepenuhnya menggunakan GUI atau menggunakan graphical. Kemudian ini contohnya, ini contoh aplikasi GUI yang saya buat gitu ya, menggunakan form biasa. Ini masih kasar ya, belum dikasih style atau belum dihias. Yang sampingnya itu sudah dihias ya. Jadi ini contoh form yang kalau kita menggunakan aplikasi seperti ini sebagai aplikasi yang jalan di device kita, tentu akan lebih menarik untuk kita pakai dibanding dengan menggunakan teks atau berbasis teks saja. Nah, ini perkembangan GUI atau Graphical User Interface di Java. Jadi ada beberapa teknologi yang sebenarnya sudah dipakai oleh Java untuk mengembangkan aplikasi GUI ya. Yang pertama yang paling lama atau yang sebenarnya rasa-rasanya sudah jarang sekali digunakan, yaitu AWT. Jadi ini adalah library atau komponen GUI yang dikembangkan oleh Java untuk membantu kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis graphical. Kemudian ada Swing, terus kemudian yang terbaru saat ini yaitu Java FX. Jadi Java ini beberapa kelebihan, beberapa fitur-fitur yang sudah ada di masing-masing teknologi. Dan di mata kuliah ini kita akan menggunakan Java FX, tidak menggunakan teknologi yang lainnya. AWT itu teknologi yang rasa-rasanya sudah obsolete, sudah tidak digunakan lagi, digantikan oleh Java Swing. Kemudian Java Swing diganti lagi dengan menggunakan Java FX sebagai teknologi atau platform terbaru mengembangkan graphical user interface di Java. Lalu apa itu Java FX? Java FX adalah platform open source untuk membangun aplikasi klien desktop yang kaya fitur. Java FX menggantikan Swing sebagai toolkit GUI standar Java dan mendukung antarmuka modern berbasis CSS, animasi, dan sebagainya. Jadi sederhananya Java FX itu adalah library yang perlu kita pakai ketika kita ingin mengembangkan aplikasi GUI desktop, terutama desktop application berbasis GUI ya, dengan menggunakan Java. Jadi ini library tambahan yang perlu kita install, yang perlu kita set up secara manual maupun secara otomatis dengan menggunakan build tools misalnya. Tapi yang jelas kita Java FX ini tidak
jadi bawaan. Kalau kita install JDK itu tidak ada JavaFX-nya secara langsung. Jadi kita harus mencari installer yang embed atau yang menyertakan secara langsung JavaFX di JDK. Jadi teman-teman nanti kalau sudah install NetBeans, di dalamnya bikin aplikasi dengan menggunakan JavaFX itu tidak bisa, karena kita butuh JavaFX installer tambahan atau setup tambahan di IDE kita, entah NetBeans, Visual Studio Code, atau IntelliJ atau yang lain, sehingga kita bisa menggunakan komponen-komponen JavaFX untuk aplikasi yang kita buat. Nah, ini beberapa fitur yang nanti mungkin kita akan bahas secara satu persatu ketika kita membuat aplikasi GUI dengan menggunakan JavaFX. Nah, ini arsitektur JavaFX-nya saya kira tidak perlu dijelaskan secara detail dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu ini ketika kita membahas tentang JavaFX ya. Tapi secara umum JavaFX ini adalah platform yang dipakai ya, tadi di platform dipakai, atau platform, kalau kita bicara platform anggap saja sebuah teknologi yang perlu kita pakai atau yang perlu kita install di dalam IDE kita untuk mengembangkan aplikasi graphical ya, atau graphical user interface application. Nah, ini ada beberapa komponen yang ada di dalamnya ya. Ini secara umum arsitekturnya seperti ini. Saya kira nanti kalau dijelaskan mungkin akan lebih membingungkan. Kita akan masuk ke bagian yang lebih teknikal untuk menjelaskan, dan nanti kita mau detailkan setelah kita menjelaskan secara teknikal tersebut. Jadi secara umum ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi JavaFX atau GUI, kita lihat di tampilan sebelumnya tadi. Di sini ada sebuah form, di mana di dalam form tersebut ada banyak komponen ya. Ada menu, kemudian ada ada bar gitu ya. Kemudian ada text field, kemudian ada tombol, berbagai macam tombol. Setiap tombol kemudian punya warna dan style yang berbeda. Nah, di aplikasi GUI ini bagian yang paling besar itu disebut dengan stage. Stage itu adalah tempat semua komponen ya, tempat semua komponen itu nanti ditaruh gitu ya. Jadi latar belakang dari ini adalah stage. Ini juga ada stage-nya. Nah, setelah stage, di depannya stage itu ada scene. Scene itu jadi kayak layar untuk menampilkan. Jadi stage itu tempatnya, scene itu anggap saja sebagai layar untuk menampilkan semua komponen ini. Nah, di dalam stage tadi ada scene, di dalam scene baru ada komponen-komponen ini ditaruh. Dan di antara sekian banyak komponen itu nanti ada komponen yang fungsinya sebagai kontainer atau tempat bagi komponen yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada stage, kemudian ada scene gitu ya. Kemudian di dalam scene itu nanti ada VBox. VBox itu adalah kontainer ya tadi ya. VBox itu kontainer untuk menaruh komponen-komponen yang lainnya. Jadi kita bisa menaruh komponen di dalam komponen yang lainnya. Nah, komponen tempat untuk menaruh komponen yang lainnya itu disebut dengan kontainer. Jadi pada dasarnya state itu adalah kontainernya dari scene itu adalah kontainernya dari sekian banyak komponen, dan VBox, grid pane, hubbox atau horizontal box itu adalah kontainer yang lebih kecilnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah format desain ya, ini adalah format desainnya. Jadi file yang ada di sebelah kiri ini adalah file desain. Ini sebenarnya bisa tampilan kita yang ini itu dibuat dengan format seperti ini. Jadi aslinya file tadi itu bentuknya seperti ini, atau tampilan tadi itu bentuknya berupa file seperti ini. Itu contoh dari file dengan dengan format fxml. Jadi desain dari JavaFX itu bisa dibuat dengan format .fxml, atau kita bisa menggunakan kelas Java biasa untuk mendesain sebuah tampilan GUI. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah ini kita akan coba membahas tentang tadi ya setup
karena kita perlu melakukan setup secara manual di IDE kita. Ingat bahwa JavaFX itu tidak otomatis terinstall di laptop kita ketika kita menginstall Java. Jadi kita harus melakukan instalasi tambahan, yaitu instalasi JavaFX SDK atau JavaFX Software Development Kit. Setelah itu kita install di NetBeans atau kita setup di NetBeans, kemudian buat project JavaFX dan seterusnya. Di bagian-bagian ini nanti kita akan coba bahas secara detail di video berikutnya, karena tidak cukup kalau dibahas dalam satu pertemuan saja. Sekian, nanti selamat mencoba. Setelah ini kita coba akan melakukan instalasi JavaFX di lingkungan pengembangan kita. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.